Halo Tribuners, buat kamu yang suka makan makanan manis seperti kek jadul, jajanan pasar tradisional, Mama Watts adalah solusinya. Hari ini Joy berkesempatan untuk melihat secara langsung bagaimana produksi dari Mama Watts. Yuk ikuti keseruan aku selama ada di sini. Mama Watts beralamat di Jalan Bunga Asoka nomor 126C, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan. Bake shop ini terkenal dengan kek jadul dan fudgy browniesnya. Nah, uniknya Tribuners, semua kue di sini tidak memakai perisa ataupun pasta, alias dibuat dengan bahan-bahan alami. Mama Watts juga udah bersertifikat halal MUI ya. Nah, untuk pemesanan partai besar juga bisa loh. Jadi, kalau kalian punya acara dan pengen ada hidangan Mama Watts, boleh banget. Sekarang kita simak penjelasan dari sang pemilik, bagaimana ia membangun Mama Watts hingga bisa seperti sekarang. Halo Tribuners, kembali lagi dengan aku Joy. Joy udah bersama dengan Ibu Wati, pemilik dari Mama Watts. Halo Tante, kita ketemu lagi ya. Iya, ketemu lagi kita. Nah, Tribuners, jadi Mama Watts ini merupakan UMKM yang cukup terkenal di Kota Medan, yang manis-manis, dessert, kue, baru ada juga jajanan tradisional, jajanan pasar, semua lengkap ada di sini. Oke, Tante mungkin boleh diceritakan asal muasal mendirikan dari Mama Watts. Asal muasalnya ya, awalnya itu dari krisis ekonomi dulu ya, tahun 98 kayaknya ya. Jadi saya mengalihkan dengan bisnisnya makanan dari makanan yang disukai keluarga. Jadi mencoba, akhirnya mencoba dan memberanikan diri untuk produksi dan menjual ke orang lain. Oke, awal-awal customernya itu dari mana, Tante? Lingkungan sekolah anak-anak, jadi sekalian nganter anak, sekalian jualan, memperkenalkan produk sama teman-teman gitu. Nah, pada saat itu makanan apa nih yang Tante jual? Banyak ya, jajanan pasar pastinya. Apalagi bubur sumsum candil, tapi kita mengemasnya itu semenarik mungkin dan secantik mungkin. Jadi kalau toko kan banyak di mana-mana, kita kan jual dari teman ke teman. Otomatis kita harus punya ciri khas tersendiri yang dari rasanya, penampilannya itu harus number one. Berarti awalnya kayak jualan bubur candil. Yes, iya. Jadi bubur candilnya lebih profesionalnya, jadi dibuatlah semanis mungkin bentuknya, kemasannya supaya kesannya juga jadi mahal. Dan kita jualkannya juga harus cantik, ya kan, rapi, bersih gitu. Nah, awal-awal itu Tante waktu dapat pelanggan apakah langsung banyak atau mungkin pengenalan aja gitu? Ya, sebenarnya gini, kebetulan Tante kan suka berteman ya. Sosialita jadi, ya? Enggak sih, berteman itu paling nomor one lah, paling suka gitu ya. Jadi dari teman-teman dulu jualin segala macam ya kan, mereka senangnya yang mana gitu kan. Jadi semua tuh dijual makanan, dicoba, dijual. Jadi pastilah turun naiknya itu pasti ada ya, nggak segampang yang kita bayangkan juga. Kalau udah jadi kayak gini orang ngerasanya enak. Sebenarnya proses itu juga buat orang itu bisa untuk jangan cepat menyerah gitu. Jadi segala sesuatu tuh kerja keras itu pasti, tidak mengingkari hasil. Nah itu jadinya awal Tante mendirikan toko Mama Watts kapan? Gini. Sebenarnya kita home industry itu lama ya, anak-anak dari kecil-kecil kita home industry. Dari itu 98 ya? Jadi itu dari kue kering, 2000 tuh kue kering. Tahun 2000? Jadi saya menampilkan, pertamanya sih saya merasa ini ya harus kreatif gitu. Jadi buat kue itu jangan kayak kue kebanyakan, kayak orang. Cuma saya berani, kita kan nggak jadi nggak ada kursus kue, nggak ada latar belakang kue. Jadi memang saya tuh hobinya baca. Jadi baca dan mencoba. Kalau sekarang di sini kan ada di YouTube gitu ya. Kalau di sana kan enggak. Dulu kita kan hobi baca gitu. Jadi saya praktek. Jadi dimodifikasi aja resep orang dengan kreasi kita dan akhirnya menciptakan kue tersendiri. Dan saya juga lebih percaya diri dengan produk yang saya ciptakan seperti cookies ya, snow black gitu ya. Jadi atau tiramisu yang enggak ada di mana-mana. Kalaupun ada namanya sama, mungkin rasanya beda. Iyalah. Jadi Tante itu belajar itu membaca, berarti basicnya itu sama sekali nggak ada sama sekali, dan nggak kebayang juga waktu saya masih
kuliah dulu ataupun punya anak masih kecil gitu ya, nggak kepikir mau terjun di kue karena saya paling nggak suka yang ribet-ribet itu. Iya, iya benar. Akhirnya saya sekarang malah mencintai kue yang unik-unik, yang lucu-lucu, yang orang makannya cepet tapi buatnya ribet. Nah, sebelum membuka Mama Watch ini, pekerjaan Tante sebelumnya apa? Terus terang, saya kan tamatan dari perbankan, tapi nggak pernah kerja. Jadi ibu memang rumah tangga. kita memang jiwa bisnis saya itu memang ada ya, karena kan lingkungan saya, keluarga saya rata-rata kan istilah pembisnis gitu ya, pedagang gitulah bahasanya, jadulnya kan pedagang gitu ya orang tua saya. Jadi saya itu memang suka bisnis, jadi dari awal selesai kuliah saya nggak pernah coba kerja tempat lain, tapi menciptakan lapangan kerja sendiri gitu. Nah, Tante, apa nih best seller dari Mama Watch? Kalau best sellernya sebenarnya kita sih tadinya sih ya dulu-dulunya tahun 2000-an gitu ya, itu kita dimenangnya di cookies, cookies dan coklat ya. Cuman sekarang karena banyak kali YouTube, variasi orang juga banyak-banyak, kita bersaing lah. Tapi tetap aja kita ngerasa punya ciri khas tersendiri dan nggak takut rezeki nggak akan ketukar. Kalau kue kering, kalau cake itu cake pandan kelapa muda. Yang saya bilang itu cake yang benar-benar tradisional dimodifikasi menjadi modern gitu. Kayak jadul. Ya. Nah, informasi yang Joy terima juga nih, Mama Watch katanya sama sekali kalau masa itu nggak pakai perisai ya di kue-kuenya. Oh ya, kita pastikan kita nggak pernah pakai perisai, pasta. Asli, kalau mie pandan ya asli pandan gitu. Jadi kita arahnya lebih selektif ya, karena kan customer kita kan selektif juga memilih makanan yang lebih sehat gitu kalau jajan gitu. Jadi saya menciptakan makanan-makanan yang istilahnya lebih sehat dan lebih baik lagi kualitasnya. Nah, Tante, udah sejauh ini ya perjalanan Mama Watch, apa sih tantangan yang Tante rasakan? Ya dulu mungkin belum banyak ya home production seperti ini, tapi kan kalau sekarang udah mulai banyak nih pesaing-pesaing. Apa nih tantangannya, Tante? Kalau tantangan kita di sini sekarang orang dagang kan udah bersistem ya, enggak sembarangan kayak dulu. Jadi kita kalau pengen maju kita bersaingnya dengan kualitas, dengan sistem gitu ya. Jadi berjualannya bukan dari mulut ke mulut aja, sekarang jadi dipakai IT ya. Jadi kita harus lebih tahu memasarkan tuh, nggak bisa hanya door to door teman gitu atau mesti toko, enggak. Dimulai dari rumah juga bisa sekarang bisnis, nggak seperti dulu. Dulu kan mesti ada tempat kan, sekarang enggak. Yang penting kualitasnya konsisten ya, rasanya, bentuknya gitu menurut saya. Kue yang paling murah di sini tuh start from berapa nih? Kalau di sini paling murah itu dari yang ini ya, 10.000. Kalau jajanan pasar itu, kalau jajanan pasar kita 4.000. 4.000. Jajanan pasar ya. Tapi kalau cake-nya ada dari yang box 50.000. Oke, itu dia Tribuners. Jadi kalau mau jalan ke Mama Watch mulai dari 4.000 udah bisa menikmati kue dari Ibu Wati ya. Nah, Tante Joy juga ini unik ya Mama Watch. Ini logonya itu wajah Tante sendiri yang pakai turban. Nah, apa nih? Kenapa memilih udahlah wajah aku aja, di tengah-tengah orang bikin logo itu pada ribet-ribet? Iya, karena gini, satu hal, orang kenal saya dengan suka berteman ya. Jadi kalau dengan style saya itu logonya mungkin orang lebih lagi kuat untuk brandingnya cepet naiknya gitu ya. Dan alhamdulillah lengket dia orang-orang bahwasan kalau ada turbannya Mama Watch itu kan itu Mama Watch gitu, jadi tahu itu gitu. Jadi eye catching. Iya, gitu ya. eye catching. Jadi kalau misalnya mungkin ketemu Tante di luar-luar, Mama Watch dengan turbannya. Oke, Tante, apa nih harapan dari Tante ke depannya untuk Mama Watch? Kalau saya berharap, ini Mama Watch sih sebenarnya kan bukan di saya lagi, di anak-anak saya. Jadi kan di anak-anak Tante pengennya ini Mama ini udah makin berkembang dengan kualitas yang bagus dan bisa betul-betul menjadi khas oleh-oleh Kota Medan misalnya. Nextnya pengen berharap seperti itu. Walaupun misalnya kita nggak langsung zut gitu ya, tapi step by step pasti, lambat tapi pasti.
Oke, Terima kasih Tante. sama-sama, Coy. Enak kali Tribuners. Aduh. Jadi risol ini tanpa MSG dan tanpa pengawet, tapi rasanya bisa seenak ini. Kalau kalian mau langsung datang ke Mama Watts. Semoga harapan Ibu Wati mengenai Mama Watts bisa terwujud dalam waktu dekat ya Tribuners. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya.